Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel prayoga.id. Bang, bagaimana pendapatmu tentang risk reward? Ada yang bilang harus 1:2, ada yang bilang harus 1:3. Yang terbaik yang mana Bang menurut lu? Jadi, sekarang kita akan bahas tentang risk and reward teman-teman. Ini penting banget karena hanya dengan ini, bukan hanya dengan ini ya, karena ini adalah menjadi penentu apakah teman-teman bisa menghasilkan uang dari trading secara konsisten atau tidak. Ini salah satu faktor penting penentu ya buat teman-teman semuanya, yakni risk and reward. Akan kita bahas lengkapnya pada kesempatan kali ini teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di broker XM itu ada kompetisi. Jadi ada dua buah kompetisi. Teman-teman bisa milih kompetisi dengan akun demo atau kompetisi dengan akun real. Kalau tanpa modal pakai akun demo, kalau dengan modal itu pakai akun real. Nanti ya setiap mendapatkan peringkat, baik itu yang kompetisi demo maupun kompetisi akun real, akan memenangkan hadiah yang luar biasa setiap bulannya teman-teman. Intinya trading aja, daftar di sini ya. Nanti siapa yang paling banyak profitnya itu dapat peringkat yang lebih atas. Nanti peringkat tertentu akan mendapatkan hadiah. Seperti itu ya. Boleh pilih pakai akun real apabila teman-teman merasa sudah ahli pakai real, silahkan ya. Kompetisi yang tanpa resiko bisa dengan akun demo juga. Jadi silahkan bebas mau pilih kompetisi dengan akun real maupun kompetisi dengan akun demo. Seperti itu ya. Oke, untuk cara ikutannya gampang banget. Nanti teman-teman klik aja link yang ada di deskripsi. Ikuti saja, daftar sampai dengan nomor Anda terdaftar. Dan nanti teman-teman lihat peringkat Anda di dalam personal area Anda sendiri. Oke, seperti itu ya. Informasi selengkapnya teman-teman silahkan cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman, jadi ada yang tanya risk and reward rasio ya. Oke, yang baik itu gimana? Ada yang bilang 1:2, ada yang bilang 1:3. Sekarang kita bedah dulu risk reward ratio itu apa? Jadi risk reward ratio adalah perbandingan antara potensi kerugian dan keuntungan dalam suatu aktivitas seperti trading atau manajemen proyek. Perbandingan ini dapat membantu dalam mengambil keputusan yang bijak dan mengelola resiko secara efektif. Jadi kalau teman-teman trading ya itu harus pakai risk reward ratio. Gunanya apa? Untuk menentukan kejelasan berapa resiko dan target keuntungan kita. Oke, di dalam risk and reward itu kan ada dua kata ya teman-teman, yakni risk atau resiko. Ya, dalam hal ini adalah minus ya, atau loss rugi. Nah, kemudian ada reward. Ya, reward itu kan sebenarnya hadiah ya, hadiah atau plus ya, atau profit katakanlah. Nah, secara simpelnya risk ini minus atau rugi. Nah, kemudian reward itu profit. Nah, kayak gini ya. Nah, dalam trading teman-teman, kita harus punya target. Baik itu target rugi atau target profit. Karena apa? Karena yang namanya market teman-teman, itu probabilitasnya itu selalu 50-50. Ya, kan nggak 50-50 juga, Bang. Kan lebih tinggi penurunan, lebih tinggi penaikan kadang-kadang gitu. Oke, tapi teman-teman, ketika kalian ambil posisi, katakanlah di sini ya, ini bagus nih sell gitu. Pada saat dia di zona resisten, di sini ada candle untuk retracement turun ya ini ya, ini bagus ini ambil sell gitu. Tapi pertanyaannya bro, apakah itu pasti turun gitu? Enggak. Ya, sini sell. Makanya harus tetap pakai risk and reward. Kenapa kok di trading forex nggak pasti gitu, nggak sepasti itu gitu, kok nggak kejelas seperti itu gitu? Karena begini, pada saat ini udah sell ya, kita lihat ada peluang sell di situ. Di sini 2 hari berturut-turut lagi ya, ini dominan penjualan, ini candlestick D1 ya. Nah, ini 2 hari berturut-turut penjualan sellnya bagus, kuat ya.
tiba-tiba ada yang beli dengan volume yang sangat gede, teman-teman. Dan itu bebas, orang mau beli, orang mau jual itu bebas di market. Beli dengan volume yang sangat gede sehingga market naik tinggi, bisa. Apakah bisa? Bisa, bro. Disitulah nggak pastinya forex. Pelakunya itu jutaan orang, jumlah duitnya triliunan rupiah ya. Jutaan dolar, miliaran dolar, market bisa digerakin juga sama mereka yang uangnya gede. Ini signal sell kalau tiba-tiba ada yang beli berapa ratus triliun, bisa saja kaget marketnya naik. Gitu teman-teman. Makanya di dalam satu waktu itu pasti bisa naik, pasti bisa turun gitu. Jadi kita harus punya target rugi berapa, target profit berapa. Itu wajib sih. Oke, di sini teman-teman kita langsung kasih contoh ya. Misalkan kita trading pakai modal 500 dolar, modal kecil. Nah, dalam sekali trading kita harus punya target rugi berapa dolar nih gitu. Itu harus teman-teman. Jangan dikira nggak mau rugi. Kalau teman-teman nggak mau rugi, malah jadinya hilang semuanya margin call beneran. Jadi kita harus punya target rugi. Oke bang, sekali trading saya siap rugi katakanlah 5 dolar. Nah, untuk mendapatkan risk reward yang bagus, minimal kalau teman-teman siap ruginya 5 dolar, profit 10 dolar baru kalian tutup. Atau minimal 15 dolar. Nah, kita masuk lebih dalam lagi ya. Nah, di sini kan ada perbandingan nih, 1:2 atau 1:3. Sebenarnya bebas teman-teman. Kalian mau pakai 1:2 boleh, 1:3 boleh ya. 1:4 pun boleh ya. Tapi yang kira-kira teman-teman kan kalau sudah sering trading, itu kan biasanya akan mengetahui rank harga pair yang kalian trading kan, itu lebih sering yang mana gitu aja. Ya, kalau saya itu minimal memang 1:2, tapi kadang-kadang itu bisa dapat 1:3, ya nggak masalah gitu. Contoh ya teman-teman, saya dulu pernah beberapa kali rugi ya. Nah ini rugi 50 dolar teman-teman. Tapi sekalinya profit, ini rugi 50 dolar, sekalinya profit bisa sampai 15 juta, sampai 6 juta ya kan. Sampai katakanlah minim ini sekitar 100 dolar lebih gitu ya teman-teman. Kalau rugi sekali rugi 50 dolar. Itu masuk akal sih. Tujuannya biar jangka panjangnya adalah profit. Oke, balik lagi teman-teman. Intinya, teman-teman ketika trading itu harus ada target rugi dan harus disiplin. Ya, misalkan oh ya sudah rugi 5 dolar, ya udah close gitu. Karena ketika teman-teman nggak disiplin dengan target kalian, nanti malah ujung-ujungnya kalian bakalan rugi tambah banyak. Contoh ya teman-teman, orang-orang yang nggak mau rugi, kemudian dia nggak pasang stop loss, dia malah bakalan ketarik jauh banget. Contoh ya, saya nggak mau pasang stop loss ternyata naik segini. Udah saya mau biarin aja, nanti juga turun gitu kan. Ternyata naik tinggi banget. Ini mah udah tinggi banget, ntar juga turun. Ternyata naik lagi. Nggak jelas kan? Beda ketika teman-teman misalkan, oh iya, rugi sekian, oke lah tutup gitu. Rugi 5 dolar, ya udah tutup. Kalau memang profit udah sampai target 10 dolar, ya udah tutup gitu. Jadi jelas gitu. Kita teman-teman yang namanya trading, kita itu tahu cara masuk, cara buy atau sell dengan analisa kita. Kita juga harus tahu kapan kita keluar. Ya, ini ketika kita rugi atau ketika kita untung. Kalau rugi berapa, untung berapa, itu harus jelas. Agar apa? Agar kita bisa mempunyai sebuah kejelasan kayak gitu. Jadi nggak bingung lagi teman-teman. Oke, jadi harus lebih besar rewardnya ya daripada daripada risknya. Contoh nih teman-teman, tujuannya gimana? Misalkan trading 10 kali. Dalam sebulan ya trading 10 kali. Nah, kebetulan teman-teman rugi 5 kali sama profit 5 kali.
Kalau teman-teman risk rewardnya 1:2 dengan apa itu namanya, dengan hitungan yang tadi, itu masih untung gitu loh. Minimal sih segini ya teman-teman. Misalkan teman-teman trading 10 kali, rugi 5 kali, profit 5 kali, bisa nggak? Ini sangat wajar. Nah, rugi 5 kali itu teman-teman ruginya adalah $25 ya. Sedangkan profitnya 10 kali. Ya, 10 kali 10 berapa? 10 kali 5 berapa? $50. Nah, berarti estimasi ya trading 10 kali ya dengan rugi kalian adalah $25 dan profit kalian adalah $50, kalian masih untung loh teman-teman. Iya enggak? Ya, yang tadinya $500 masih saldonya masih untung 525 dolar gitu. Ini contoh adanya risk reward 1:2 ini. Nah, apalagi teman-teman terapin 1:3. Bebas sih, kalian mau pilih 1:2 boleh, 1:3 boleh, tapi minimal adalah 1:2 biar seperti ini gitu. Jadi dalam waktu 1 bulan kalian trading 10 kali, misalkan yang 5 rugi, yang 5 rugi, itu teman-teman masih untung. Inilah gunanya risk and reward ya. Bisa nggak kira-kira trading 10 kali, 5 kalinya profit? Masa nggak bisa sih? Nah, kalau teman-teman ya trading 10 kali ternyata ruginya 6 kali ya, profitnya cuma 4 kali, berarti teknik kalian nggak profitable. Oke? Bagus lagi jika teman-teman ruginya cuma 3 kali, profitnya sebanyak 7 kali. Ini bagus lagi. Teman-teman ruginya cuma $15, tapi profitnya teman-teman dapat berapa? 7 kali 10 ya, $70. Nah, kalian masih survive untuk ininya adalah $55. Oke. Seperti itu teman-teman, ya. Itu kalau tekniknya profitable-nya tinggi gitu. Tapi kalau tekniknya kalian masih untung-untungan, kadang profit kadang enggak, ya minimal kalian enggak akan rugi-rugi banget gitu. Yang benar tuh seperti ini teman-teman. Kalau rugi sampai batas ruginya segera habisin ya. Kalau profit ditahan, jangan kebalik. Ya, jangan asal biru close. Profit itu ditahan sampai target maksimal biar kebiasaan gitu. Biar kebiasaan gimana? Kebiasaan kalau profit itu banyak, ya. Kalau profit itu banyak, ya segini $125, 425, ya. Kalau rugi ya dikit-dikit gitu, 50 kayak gitu teman-teman. Oke ya teman-teman, jadi risk reward tuh seperti itu ya. Jadi teman-teman mau pakai 1:2 boleh, 1:3 boleh, 1:4 pun nggak masalah. Saya di sini hanya menekankan saja bahwa penting banget teman-teman untuk memiliki target rugi. Ya, orang-orang yang nggak mau rugi sama dengan mau margin call. Ingat ya, orang-orang nggak mau rugi, nggak pakai SL, suatu saat bakalan keseret sama market. Ya mending rugi sedikit teman-teman, daripada kalian nggak pernah pakai SL ya pede banget karena sering bener tahu-taunya ada news gede gitu. Kalian udah trading berminggu-minggu berbulan-bulan kesapu sama news gitu, pede banget ambil sell nggak pakai SL, tahu-taunya ada news gede naiknya gila-gilaan gitu naiknya. Berhari-hari lagi ada perubahan kondisi ekonomi dan yang lainnya. Akhirnya kalian keseret nanti gitu. Nggak mau rugi, nggak mau pakai SL itu sama dengan mau margin call berarti. Mendingan kita rugi tapi terbatas gitu. Gitu ya teman-teman. Siap rugi, rugi berapa disiapin. Nah, nanti belajar yang tahap selanjutnya adalah bagaimana jarang rugi gitu. Kalau rugi itu udah pasti bakalan terjadi gitu. Tapi jarang-jarang teman-teman. Kalau bisa seperti itu ya. Oke teman-teman, segitu ya jawaban dari saya tentang risk and reward. Apabila minimal 1:2 saya pakai. Kalau teman-teman tanya ke saya, "Bang, lu pakai berapa?" Saya pakai 1:2 minimal. Tapi saya sering dapat 1:3 untuk risk reward tuh. Sering banget. Teman-teman kalau lihat video-video saya yang lama,
Yang kena SL saya upload, yang kena TP saya upload. Biasanya yang kena SL tuh kecil-kecil karena memang target saya tipis ya. Sekali trading tuh rugi sekitar $50. Tapi ya sekali profit bisa 1 juta, 1,2, ya 2 juta, 5 juta kayak gitu. Tergantung sikon marketnya sih seperti itu. Oke, sekian dulu ya teman-teman.